Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh dan solehah semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pelajaran pagi hari ini, hari Rabu, ya, kita pelajaran PPKN tema 7 subtema 2 tentang keberagaman pekerjaan, ya, subtema 2, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan pekerjaan? Pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pekerjaan ada yang menghasilkan barang dan jasa. Coba kita lihat di lingkungan kita ada banyak sekali jenis pekerjaan. Misalnya, dalam proses pembuatan pakaian saja, ya, sudah banyak jenis pekerjaan yang terlibat di dalamnya. Ya. Coba perhatikan gambar di bawah ini, ya, dalam tahapan pembuatan pakaian, ya. Yang pertama, ya, petani kapas, ya. Yang pertama, petani kapas menghasilkan kapas, ya. Petani kapas menghasilkan kapas, lalu petani kapas mengumpulkan kapas-kapas, ya, dari perkebunan kapas untuk dipintal, ya, dipintal menjadi benang, ya, kepemintalan benang, ya, lalu dipintal. Kalau ini dengan cara masih tradisional, ya, pemintalan benangnya dengan menggunakan alat tradisional, ya. Nah, kalau berjalannya seiring zaman, ya, sekarang kita sudah pemintalannya menggunakan mesin, ya. Lalu dari pemintalan benang menjadi benang, ya, benang lalu ditenun, ya, ditenun menjadi bahan atau kain, ya. Nah, ini dengan cara menenun tradisional, ya, menggunakan alat tenun tradisional. Nah, sekarang dengan menggunakan mesin, ya, mesin yang modern, ya. Lalu dari bahan-bahan ini, ya, yang tadi ditenun atau pakai mesin, ya, lalu dibawa ke tukang jahit, ya. Ke tukang jahit dibuatkan baju atau pakaian bermacam-macam model, ya, seperti kalian yang dipakai kalau misalnya pakaian seragam sekolah, terus pakaian rumah, pakaian bermain, ya. Nah, berarti ini adalah jenis-jenis pekerjaan, ya, dalam tahapan pembuatan pakaian. Ada petani kapas, ada pemintal benang, ada penenun, ya, penenun benang, ya, ada yang penjahit, ya, lalu seterusnya, ya. Nah, selain ragam pekerjaan yang ada pada gambar tadi, juga ada ragam kain yang dihasilkan termasuk kain adat. Hampir di setiap daerah di negara kita ada kain adatnya. Nah, kain adat ini salah satu dari kekayaan budaya Indonesia. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Biasanya digunakan untuk baju tarian daerah, ya, upacara pernikahan, ya, sering dipakai, ya, digunakan untuk upacara pernikahan. Misalnya mereka menggunakan adat Padang, ya, adat Jawa, adat Betawi, ya, mereka masing-masing menggunakan pakaian adat, ya. Lalu untuk tarian daerah, ya, nah, tarian daerah juga menggunakan baju adat, ya.
Nah, kain adat biasanya menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Nah, warna kainnya berasal dari bahan alam dan umumnya dibuat dengan cara tradisional, yaitu ditenun dengan tangan. Ya, biasanya tuh kalau di kain adat itu biasanya menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Ya, warna kainnya pun berasal dari bahan alam, dari daun-daunan. Ya, pada umumnya dibuat dengan cara tradisional, yaitu ditenun dengan tangan. Biasanya kain tenun itu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Ya, banyak terdapat di Nusa Tenggara Timur kalau kain tenun. Nah, kain adat yang paling dikenal adalah batik. Ya, batik dapat ditemukan di hampir semua daerah, namun dengan ciri yang berbeda-beda. Ya, batik itu biasanya berasal dari Jawa, ya, Jawa Tengah, Solo, ya, Jogja, ya. Lalu ada batik Pekalongan. Nah, DKI Jakarta juga punya batik Betawi, ya, tapi dengan motif atau ciri yang berbeda-beda. Adapun ragam kain adat di Indonesia diantaranya adalah, ya, ragam kain yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah, kalian bisa lihat di halaman 62, ya, beragam kain tradisional. Yang pertama adalah kain ulos, ya. Nah, ini adalah gambar kain ulos, ya. Kain ulos ini merupakan kain tenun dari Batak, Sumatera Utara, yang ditenun menggunakan alat tenun tradisional. Ya. Nah, ini kain ulos ini dibuatnya masih dengan cara tradisional, yaitu ditenun. Ya. Yang kedua adalah kain batik. Ya. Nah, kain batik ini merupakan kain tradisional dari Jawa. Batik dibuat di atas kain mori yang digambari motif tertentu dengan menggunakan malam dengan canting. Nah, ini adalah gambar batik, ya. Nah, batik ini juga ada batik tulis, ada batik cetak. Ya. Kalau yang batik tulis itu dibuat dengan menggunakan malam dengan canting, ya. Ada alatnya namanya canting, itu digambar di kain mori, ya, kain yang masih putih, ya, berwarna putih, lalu tinggal digambar, ya. Yang ketiga adalah kain songket. Nah, ini adalah gambar kain songket Nusantara, ya. Kain songket adalah kain tradisional khas Melayu dan Minangkabau. Songket ditenun menggunakan alat tenun tradisional dengan benang emas dan perak. Ya, nah ini adalah kain songket, ya, caranya ditenun dan menggunakan alat tenun tradisional dengan benang emas dan perak. Makanya kalau kain songket itu dia kebanyakan warnanya cerah, ya, warna keemasan, ya, atau warna perak, ya. Yang keempat adalah kain sutra Bugis. Nah, ini kain sutra Bugis. Kain sutra Bugis ditenun dari benang yang dihasilkan dari ulat sutra. Sarung sutra Bugis digunakan sebagai bawahan baju bodo, ya. Nah, ini adalah ada gambar-gambarnya, ya. Gambar pakaian bodo dari Bugis, ya. Kain sutra Bugis, ya, dari Sulawesi. Biasanya dipakai kalau kain-kain adat ini, ya, di pernikahan, ya, atau pada acara Kartinian, ya, atau acara adat. Nah, keberagaman pekerjaan tidak hanya ada pada proses pembuatan pakaian saja. Masih banyak lagi pekerjaan dalam bidang lainnya. Di antaranya, misalnya nelayan, pekerjaannya adalah menangkap ikan, ya. Ini adalah keberagaman dalam pekerjaan. Nah, yang kedua adalah guru. Guru pekerjaannya mengajar
murid-murid, ya. Lalu yang ketiga, misalnya kuli bangunan, pekerjaannya membangun bangunan, membangun rumah, ya. Yang keempat, dokter. Nah, dokter pekerjaannya mengobati pasien, ya. Lalu keenam, satpam. Satpam pekerjaannya menjaga keamanan, ya. Lalu ketujuh, polisi. Polisi pekerjaannya menegakkan hukum dan memberikan perlindungan. Yang kedelapan, tentara. Tentara pekerjaannya mempertahankan keutuhan wilayah negara kita, ya. Yang kesembilan adalah pilot. Nah, pilot pekerjaannya menerbangkan pesawat. Lalu masinis. Masinis itu pekerjaannya mengendarai kereta, ya. Nahkoda. Nahkoda pekerjaannya mengendarai kapal laut, ya. Itu adalah jenis-jenis keberagaman pekerjaan. Nah, nanti kalian tugasnya, ya, kalian kerjakan halaman 71 yang sikap, ya. Kalian conteng sikap yang berikut yang benar, ya. Lalu kerjakan halaman 75, ya. 75 yang ayo berlatih, ya. Berarti kalian kerjanya tugasnya dua, halaman 71 dan halaman 75 yang ayo berlatih, ya. Kerjakan di buku paketnya langsung, ya. Nah, sikap menghargai jasa orang lain itu merupakan pengalaman sila keberapa? Sila ke-5 dari Pancasila. Oke, ya. Nah, itu tugasnya. Nanti Ibu nilai pas PTM, ya. Oke, sampai di sini Ibu mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan, tetap semangat.